Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi pada tatap maya kedua, yaitu kuatkan pemahaman satu atau pertama, yaitu tentang modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Oke, sebelum kita memulai lebih lanjut atau kegiatan kita, alangkah baiknya kita diawali dengan doa kepada ketua kelas. Dipersilakan. Saya lempar doanya ke Kak Pandi Pohan, Kak. Apa? Saya lempar doa yang membawa doa Kak Pandi Pohan. Oke, dipersilakan. Allahu Akbar. Ini nanti perlu diklarifikasi nih di akhir pertemuan. Oke. Ya, kakak doanya kalau Kak Ketua, doanya kalau seandainya tidak bisa diamalkan, seperti kita di kelas boleh memimpin anak-anak peserta didik sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama, gitu aja, nggak apa-apa. Oke, kepada Kak Pandi, dipersilakan. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahlah kegiatan kami pada siang hari ini. Lancarkanlah kegiatan kami. Semua kegiatan kami berjalan dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Kak Pandi. Untuk kesepakatan kelas kita, ini sama-sama kita perhatikan kesepakatan kelas kita. Yang pertama itu menyalakan kamera, mematikan mikrofon. Kalau bocor mikrofonnya belum dimatikan, takut mengganggu aktivitas kakak-kakak yang lain apabila ada yang bertanya dan yang lain-lain. Dan yang kedua, hadir seutuhnya, yang mana kegiatan tatap maya kita ini ada sekitar 19 kali pertemuan dan diwajibkan kepada kakak-kakak semuanya 17 kali hadir ya. Dan hadir seutuhnya ini sebenarnya harus hadir semuanya pada saat kegiatan tatap maya. Oke, yang keempat yaitu menghargai waktu bersama. Kelima, memaksimalkan fitur chat. Yang keenam yaitu klik raise hand yang ada jari-jari atau telapak tangan kita itu sebelum bertanya. Yang keenam, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, ini banyak kedapatan, sama-sama kita lihat. Menyalakan kamera itu banyak yang off cam ya pada kakak-kakak. Usahakan pada kegiatan ini mari kita sukseskan sama-sama. Dan ini ada kesepakatan bersama kita lagi kepada kakak-kakak. Mohon maafnya ada yang perokok berat atau yang perokok. Kalau merasa mau merokok, matikan kameranya sebentar aja. Jangan pada saat on cam. Ya kakak bisa. Ya, dipersilakan Kak Nopi. Kak Nopi. Oke. Kak Nopi. Baiklah, turunkan tangannya Kak Nopi, mungkin capek kita angkat tangan terus itu. Oke, selanjutnya kesepakatan bersama sudah kita lalui ini. Oke, untuk selanjutnya saya bacakan yaitu modul 1.1 ini refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Ya, di sini ada tujuannya. Tujuan luasnya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada murid atau peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan
guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan capaian pembelajaran khusus atau modul ini setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu: pertama, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid atau peserta didik. Dua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Oke, di sini ada, halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah, tujuannya yaitu yang pertama, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Oke, sebelum kita lanjut ini kepada kakak-kakak semua, apakah sudah ada yang buka LMS pada modul ini? Modul 1.1? Ya, silakan Kak Fandi. Modul yang 1.1 berapa itu Kak? Yang C apa yang D? C. Dari awalnya Kakak ada buka? Udah Kak, udah semalam. Dari malam. Udah. Oke, terima kasih. Yang lain? Sudah juga Kak. Sudah saya buka juga. Yang saya maksud dari yang ada ya saya kirim di WA belajar mandiri itu kepada kakak-kakak, selain kita tatap maya kan ada kalender yang sudah saya kirim di grup. Coba kakak-kakak buka kalender itu, kita pada gelombang kedua ya, kabupaten kita Rohil itu gelombang kedua. Coba kakak di situ selain tatap maya ada belajar mandiri, di situ kakak belajar individu, buka LMS-nya, pada semua modul di situ ada ketentuannya. Kalau ada tugas selesaikan. Di situ ada ya ketentuan tugasnya ada juga itu Kak. Ada yang mintanya tulis jawaban atau ketik gitu ya. Dan ada nanti kedepannya entah ada minta PDF, silahkan dilakukan PDF. Ya Kakak. Oke, kita lanjut. Agenda kita pada hari ini yaitu review framework dan model tulisan refleksi. Yang kedua yaitu tulisan refleksi 3 babak. Oke, 3 babak atau 3 kali percobaan kita nanti. Ya, agenda 5 menit pembukaan, pengingat, kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan yaitu sedang berlangsung pada saat ini. 10 menit review framework dan model tulisan refleksi framework Borton. Yang 10 menit review framework dan model tulisan refleksi framework Gibbs. 20 menit tulisan refleksi 3 babak. Babak 1 yaitu tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. 20 menit babak kedua berbagi refleksi, tulisan refleksi kita pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dan framework Gibbs menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. Nanti ada kakak-kakak ya roda emosi. Nah, di situ ada kejelasannya. 20 menit babak ketiga kesimpulan dan rencana tindak lanjut atau RTL-nya. Oke, di sini ada review framework dan model tulisan refleksi. Di sini ada what, ada terus apa, what itu apa, terus apa, dan sekarang. Di sini ada framework Borton namanya. Ini ada bentuk-bentuk pertanyaannya ada 3. Framework Gibbs ada descript, evaluasi, dan konklusi. Oke, kakak. Di sini ada tulisan refleksi 3 babak. Mari kita baca kembali tulisan Bapak Ibu pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi Bapak Ibu. Yang kedua, menurut Bapak Ibu seberapa dalam tulisan refleksi saya, betulkah itu sebuah refleksi singkat kaitan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Yang ketiga, mari kita coba perbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Oke, tulisan refleksi. Sebelum kita masuk 3 babak refleksi ini,
refleksi ada kakak-kakak udah tahu dari model yang kakak baca apa itu refleksi? Ada? Kan ada yang belajar mandiri, refleksi itu apa? Nanti kalau saya masuk tentang lanjut dengan yang refleksi 3 babak ini ada linknya. Kakak ngawur dan tidak tahu apa itu refleksi. Mari kita sama-sama. Ya, Kak Fandi silakan. Oke, terima kasih Kak Fasil. Ya. Menurut saya refleksi itu ialah mengkaji diri, menelaah diri dengan kejadian yang sudah berlalu supaya kedepannya lebih bagus lagi. Makasih Kak. Oke, terima kasih Kak Fandi. Jawaban sangat bagus dari Kak Fandi. Silakan buat kakak-kakak yang lain refleksi. Apa itu refleksi? Yuk, kita tunggu 3 menit ya. Oke, silakan Kak Joni. Oke, terima kasih Kak Fasil. Kalau menurut saya refleksi itu adalah sebuah proses evaluasi diri, baik praktek ataupun teori yang telah kita lakukan untuk meningkatkan kinerja kita ke depannya. Oke, berarti apa tadi Kak Joni bisa diulangi? Evaluasi diri. Evaluasi ya. Ya. Tentang evaluasi diri ya. Ya. Untuk meningkatkan kinerja meningkatkan peran kita sebagai seorang guru. Oke. Jadi guru yang lebih profesional gitu. Iya, bagus. Ya, untuk kakak yang lain mungkin ada satu lagi. Kan sebelum kita masuk ini ada modul yang membahas tentang refleksi kakak ya, belajar mandiri. Inilah yang kita bahas. Ada kakak? Oke, tidak ada. Refleksi itu adalah sebuah proses di mana teori atau praktek, keyakinan serta tindakan yang secara sadar dan sengaja dilakukan atau kita lakukan untuk meningkatkan peran kita sebagai guru dalam profesi kita secara profesional kakak-kakak ya. Sama halnya kajian ya, mengkaji sama yang dibilang sama Kak Fandi atau Kak Joni, bisa evaluasi ya. Kejadian-kejadian kita yang telah lalu bisa kita perbaiki untuk kedepannya. Oke kakak, refleksi. Ya, kita lanjut. Di sini tadi ada ini apa, terus apa, sekarang apa, what, so what, dan now what. Oke. Apa, terus apa, sekarang apa. Di sini ini kerangka ya namanya. Framework Norton dia dengan ada 3 pertanyaan, apa, terus apa, dan sekarang apa. Dan selanjutnya itu framework Gibbs, yaitu deskripsi, evaluasi, dan konklusi. Oke, tulisan refleksi sudah kita lalui. Sebenarnya ini ada melalui Jamboard, tapi kita lewati karena saya percaya kakak sudah belajar dengan mandiri. Oke, tadi sudah saya bacakan. Yang slide yang ke-14 ini instruksi. Silakan mengcopy Google, silakan beri ke kelas. Oke. Sebelum saya copy, saya bacakan dulu poin yang kedua sampai yang terakhir. Peserta dapat menuliskan nama di masing-masing slide. Nanti saya bikin atau menyiapkan timer atau waktu. Berapa batas waktunya, kakak-kakak di situ akan menuliskan apa itu refleksi menggunakan Norton atau Gibbs gitu ya, pertanyaan. Oke, nanti ada pertanyaan pemantiknya.
Yang ketiga itu Anda akan diminta untuk membuat tulisan refleksi pada 3 babak yang berbeda. 4. Penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework GIBS. 5. Setelah tiap babak selesai, tulisan Anda akan diminta untuk membaca tulisan refleksi rekan Anda dan memberikan umpan balik terhadap tulisan rekan Anda tersebut. Bersikap terbuka dengan memasukkan atau masukkan dengan orang lain. Oke, nanti kalau ada kakak-kakak memberi umpan balik terhadap jawaban dari kakak-kakak yang lain, intinya bersikap terbuka dengan masukan dengan orang lain atau kakak-kakak yang lainnya. Ya, di sini kita tidak ada yang benar, maksudnya tidak ada yang salah, semuanya benar. Jawaban kakak-kakak itu menurut pandangan kakak-kakak, jawaban dari kakak. Kami atau saya tidak bisa menyalahkan jawaban dari kakak karena kita semua sudah intinya kita semua ada guru ini, pembelajaran kita dewasa namanya kakak-kakak. Tidak ada di sini untuk uji apa namanya, uji kecerdasan, situ tidak ada. Kita di sini untuk memecahkan suatu masalah tentang refleksi atau kegiatan ke depannya. Sama-sama kita pecahkan masalah atau kita musyawarahkan di sini, kakak ya. Lanjut. Oke. Di sini ada pertanyaan pemantiknya kakak ya. Babak pertama, masuklah ke dalam slide yang disediakan dan silakan masuk pada slide yang sudah tersedia. Nama Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu menulis atau memperbaiki dari tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi. Kita sebagai guru PJOK gunakan pertanyaan-pertanyaan panduan dari modul pada bagian deskripsi framework GIBS. Ini kakak-kakak udah tahu kan framework GIBS atau Borton? Udah kakak baca kan? Kakak-kakak? Kakak-kakak sudah membaca modul GIBS Borton? Sudah. Sudah. Siap. Sudah, Ferry. Siap, sudah dengar semua, Kak. Jangan-jangan ini kakak-kakak ada yang belum buka apa ini? Buka modul. Nah, ini saya tanyakan, kalau ada yang belum buka modul, apa yang saya sampaikan ini ngawur. Gitu. Maksudnya setiap tatap maya itu kakak ada kegiatannya, kegiatan mandiri yang saya bilang tadi itu. Itu kakak membaca ya ada di modul itu. Oke, ya intinya kakak-kakak saya percaya sama kakak semuanya sudah membaca modul ini. Oke. Framework di sini ada framework GIBS, ada Borton, itu ada pertanyaan-pertanyaan pemantiknya kakak-kakak ya. Oke. Saya ulangi lagi, di GIBS ini ada deskripsi, evaluasi, konklusi, dan framework Borton ini ada what, terus apa, sekarang apa, yaitu what, so what, atau know what ya. Oke, saya ambil linknya dulu. Kakak ya. Oke, boleh kakak-kakak lihat di chat ya. Itu ada link, boleh kakak buka ya. Ada kakak-kakak? Sudah. Oke. Oke, Kak Wandi. Kak, izin Kak, dia minta akses nih Kak. Minta apa? Akses.
minta akses. Ya, Iya. aksesnya ditolak nih Kak. Ya, ditolak aksesnya, Kak. Ya, tunggu Izin bentar juga ya. izin Kak Fasil sama Kak Fasil. Kendalanya minta akses Kak Fasil. Oke. Kak Ferry, coba Kak Ferry, udah bisa itu Kak Ferry. Ya Kak, ini saya coba Kak. Kak Dewi, silakan Kak Dewi. Ya ini dibuka Kak. Kak Pandi, silakan. Oke, Kak Fazil siap. Eh, refleksi 3 babak, penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi Spanwalk Grips itu Kak. Tunggu Kakak ya. Coba Kakak akses lagi. Itu udah bisa diakses Kak? Yang Kakak apa itu? Yang saya kirim itu? Nggak ada baca akses Kak. Tinggal diklik bisa tadi Kak. Bisa ya? Ya maksudnya bisa di apa kan ditulis gitu. Oke, berdasarkan pertanyaan pemantik ini ya Kakak. Kumpulkan orang itu, kumpulkan suruh mari. Pada bubar Bang Rokok bubar. Dari minyaknya, mau apa isi minyaknya? Jalan. Kakak-kakak sudah orientasi kan? Maksudnya sebelum apa itu modul ada orientasi kan? Izin Ya. ini Kak Fasil, itu hanya tampilan gambar aja Kak Fasil. Yang mana? Apanya tampilan gambar Kak? Yang Kakak kirim tadi, dia itu kan ada bacaan babak 1, babak 2, babak 3 itu Kak ya. Iya. Itu Kakak, itu maksudnya babak 1 itu Kakak tulis bisa itu, tinggal tulis saja. Tulis. Bisa itu Kakak. Oke, saya share aja, saya contohkan ini ya. Tunggu ya, saya keluarkan ini dulu ya. Coba Kakak lihat ke apa ya? Ke laptop. Ada tampilan kayak gini Kakak-kakak. Kakak-kakak ada tampilan kayak gini? Ada Kak? Oke. Ya, ada Kak. Ada kayak gini, ada yang kayak gini, maksudnya tunggu ya. Yang kayak gini. Ada kan? Ada Kak. Oke. Di sini ya Kakak, babak 1 itu bisa Kakak tulis. Oke. Oke, babak 1. Oke, saya keluarkan ini ya, Kak. Saya kembalikan ke pertanyaan tadi.
Ini berdasarkan pertanyaan pemantik ya kakak. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Pada sebelum modul itu, modul 1.1 ada orientasi, ada yang kakak kakak baca. Apakah kakak masih bingung dengan pertanyaannya? Atau udah ada yang bisa? Izin Kak Fasil, ini saya menggunakan HP. Laptop saya kan masih diperbaiki. Ini mau saya ambil laptopnya juga. Oke, siap. Ya. Ini yang akses baru Kak Dewi ini. Yang lain ada kendala? Ya, silakan Kak Nopi. Ya, Kak Nopi silakan. Masih ditolak, Kak. Siapa? Kak Joni? Ya. Tunggu Kak Joni ya. Kak Joni bukanya yang link mana? Yang pertama atau ya Kak Al Muhyiddin? Oke, Izin, yang Kak. Ini nggak ya. bisa dibuka Kak, Google Slide-nya Kak. Oke, yang apa aja Kak? Yang link pertama aja Kak, yang saya kirim yang pertama yang belum bisa dibuka, yang udah dibuka link kedua ya. Oke, yuk buka lagi Kak link yang pertama yang saya kirim itu. Ini Kak Nopi belum ya? Kak Nopi ini coba Kak Nopi. Itu sudah saya setujui. Kak tunggu ya, Kak Al ya. Oke Kak Al sudah, coba Kak Al. Sudah bisa Kak Nopi, Kak Al? Belum bisa lagi Kak dibuka. Belum bisa.
Oke, silakan Kak Fandi. Kak, izin Kak Fasil. Ya. Ini yang mau diisikan yang slide 1, 2, 3 ya? Iya, yang pertama dulu Kak Fandi. Yang pertamanya diisikan dulu, nanti ada yang keduanya babak kedua, yang tiganya babak ketiga ya. Maksudnya yang mana ya Kak? Babak pertama? Iya, yang kolom pertama. Oh iya, ada 3 babak nih Kak. Berarti babak Iya. pertama dulu yang diisi? Iya Kak. Iya. Oh. Ada lagi yang belum bisa akses kakak-kakak? Oke, ini udah akses, Kak Nopi sudah ya. Kak Dewi sudah, Kak Joni sudah. Jangan lupa nama kakak-kakak. Ya Kak Joni, silakan Kak Joni. Izin Kak, ini saya mau ngetik nama, yang keluar kok nama Kak Novita gitu. Oh gitu, ya Iya. ini kesalahan tadi Kak ya. Coba dulu yang pertama ini punya siapa? Yang nomor 2. Yang nomor 2 punya siapa? Punya Kak Nopi aja ya. Yang punya yang nomor 3 ada kakak-kakak yang sudah bikin nama. Nomor 3 Kak Joni ya. Oh itu kita pilih slide masing-masing gitu Kak ya? Iya kakak ya, enggak satu tempat nanti gitu-gitu tulis hapus ini enggak Iya selesai. itu makanya saya tanyakan Kak. Iya lanjut Kak, yuk. Oke, selanjutnya yang keempat Kak Pandi yang keempat lah ya. Apa masih di tempat Kak Pandi? Yang kelima Kak Al Muhyiddin. Oke, siap Kak. Yang 4 saya, Pandi. Siap Kak. Yang keenam Kak Ferry. Ada di tempat Kak Ferry? Oh, ini keluar deh. Kak Andrea? Izin Kak. Kak Andrea yang ke-6 ya. Ya, siap Kak. Ke-7 Kak Dewi. Oh, Kak Dewi tadi udah ya. Belum ya Kak Saya Dewi. tadi nomor berapa, Kak? Kak Dewi nomor 8 aja Kak Dewi. Oke, Kak. Yuk. Tidak bisa nulis. Nopi Rosita. Kak Nopi pakai laptop? Oh, itu hilang itu Kak Nopi. Tunggu ya. Oke, silakan Kak Nopi. Oke, Kak Andrea, silakan. Izin Kak. Iya. Dikarenakan saya di luar ini Kak. Jadi saya Zoom-nya lihat dari HP Kak. Oh, dari HP. Kak Andrea boleh apa nanti ke sistem melalui chat aja, boleh Kak ya? Nah, siap Kak. Iya.
Izin Kak Fasil, tadi apa tadi Kak Fasil?
Oke, kakak-kakak, ada yang udah selesai? Oke, kakak, ada yang udah siap? Kita dapat 2 dari peserta untuk membaca dari refleksinya. Jadilah ya, refleksi 3 babak yang pertama ini. Yuk, ada yang kepada kakak yang udah siap atau yang udah bersedia, dipersilakan. Kita lanjut ya kakak-kakak, menjelang yang udah siap itu. Boleh kakak? Oke, kita tinggalkan itu dulu kakak-kakak. Di situ ada 16 menit nanti, walaupun beberapa menit sudah melewati waktu ini kakak-kakak. Nanti kita kembali yang pertama ini, kita lanjut yang kedua. Masih tetap jangan dikeluarkan kakak-kakak ya, untuk refleksi 3 babaknya itu. Berdasarkan namanya masing-masing. Kita masuk babak kedua. Di sini coba kakak-kakak perhatikan di sini di layar laptop atau HP-nya. Di sini ada roda emosi. Roda emosi ini pada slide roda emosi ini ada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dan dari framework Gibbs ya. Gunakan emosi dari roda emosi yang menggambarkan perasaan kakak-kakak pada saat ini. Yang keduanya, saya minta sama kakak-kakak secara mandiri untuk mengisi jambotnya tadi. Itu jambot namanya kakak yang kakak isi itu terkait dengan roda emosi ini. Yang ketiga, saya menentukan untuk refleksi menggunakan deskripsi framework Gibbs, tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibbs. Adapun untuk pertanyaan pemantiknya, lanjut. Di sini ada kakak, pertanyaan pemantiknya. Pada babak kedua ini ada 4 menit, inilah lebih dari kakak ya, sebenarnya 4 menit, tapi nggak apa-apa kita lebih. Oke, babak kedua ini nanti kakak isi di kolom babak kedua ya kakak. Kan ada babak kedua kan kakak di kolom kedua itu? Ada? Ada kak. Ada kakak. Oke, di situ itu nama jambot ya kakak. Nah di sini ya, perasaan, evaluasi, analisis. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibbs. Gunakan emosi dari roda emosi yang menggambarkan perasaan kita.
Pertanyaan pemantiknya, bagaimana emosi, keyakinan, nilai, atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya atau nilai orientasi ke kakak. 2, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, pengalaman kakak yang kakak tulis di babak pertama tadi, babak 1. Apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi selama kakak-kakak atau pengalaman kakak mengajar? Apakah ada pengalaman yang tidak sesuai pada saat kakak mengajar peserta didik? Apa pengalaman kakak? Ya, saya yakin pengalaman kakak banyak ini pada saat menghadapi peserta didik, apalagi kita PJOK ini kakak. Salah satu contohnya Sapras tidak melengkapi atau yang lain-lainnya gitu kakak ya. Oke, yang kedua. Oke, yang ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini? Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Bagaimanakah saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik? Oke, kakak di sini saya lihat ada framework Gibbs ya. Apakah kakak sudah tahu framework Gibbs itu apa? Saya bacakan di sini, framework Gibbs adalah model refleksi ya yang terdiri dari 6 tahap. Adapun 6 tahap itu yaitu deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis, kesimpulan, dan rencana tindak lanjut, yaitu framework Gibbs kakak ya. Model ini digunakan untuk merenungkan pengalaman secara menyeluruh kakak, memahami reaksi emosional, mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil, menarik kesimpulan, dan merencanakan tindakan masa depan kakak. Itu ya kakak. Sebenarnya ini ada di modul kakak. Mandiri ya kakak. Oke, itu kolom kedua. Ini pemantiknya. Itu bukan harus kakak harus buat di situ satu, itu enggak. Boleh kakak gabungkan jawabannya 1 sampai 4 itu kakak ya dengan satu paragraf boleh. Pada babak kedua ini jangan digabungkan pada babak pertama ya kakak. Babak kedua ya kolom kedua.
Dia udah siap kakak. Dasarkan pertanyaan pemantik ya kakak. Yang pada poin 4 itu, ini saya lihat pada tugas orientasi cuma 2 orang yang baru siap ini, yang di LMS. Ya, cuma Kak Fandi. Siapa lagi? Kak Denny sama Kak Fandi sudah siap ini elaborasi isi ini. Kakak-kakak yang lain belum ini pada tugas mandiri. Ya kakak, bagaimanakah saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi? Ya, mungkin Kak Fandi sama Kak siapa ini tadi ya? Kak Nilai. Iya, Kak Denny belum nggak ada masuk pula ini ya, nggak hadir pula ini. Ini teori 5 nilai orientasi ke kakak tahu kan? Yaitu disciplinary master ya, atau penguasaan materi, disiplin ilmu. Yang kedua itu proses pembelajaran. Yang ketiga aktualisasi dirinya. Keempat integrasi ekologisnya ya. Yang kelima yaitu tanggung jawab sosialnya. Oke kakak, kita lanjut ya. Baru kita bahas satu persatu ya.
Oke, ini pada babak ketiga, pada kolom ketiga di Jambat kakak, boleh kakak isi lagi yang ketiga ini yang baru. Ini sebelum ke pertanyaan pemantiknya, babak tiga ini ada sebenarnya 4 menit kakak ya. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan kesimpulan rencana tidak lanjut dari framework Gibbs. Hubungkan dengan apa yang Bapak Ibu pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi seperti yang tertulis dalam modul. Dalam modul kakak semuanya ya. Itu sudah ada 5 nilai orientasi atau yang sudah saya bacakan tadi ada 5 nilai orientasi ya. Berdasarkan pertanyaan pemantik ini kakak mengisinya. Yang pertama itu pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya. Jadi kesimpulan dari babak pertama dan babak kedua intinya kakak ya. Yang pertanyaan pemantik yang pertama itu. Yang kedua, seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi pada modul kakak semuanya. Yang ketiga, apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Oke kakak, silakan. Apakah kakak sekarang ini dari cara kakak mengajar, apakah ada yang perlu diubah dan akan diperbaiki selanjutnya? Boleh kakak ceritakan ya. Kakak ini tidak ada salah kakak ya. Ini pengalaman kakak semuanya. Ceritakan aja pengalaman kakak. Ya, selamat datang Kak Kistriaman ya. Mute ini kakak. Nggak ada suaranya kakak, mute. Klik yang suara itu kak. Mikrofon itu. Oke. Oke kak. Kok apa kak? Kok terlambat kakak? Jaringan Pak. Dari mana kak? Izin Kak Fasil. Oke kak, yuk. Ngikuti aja kak ya. Oke kak apa? Iya siapa? Kak Ferry. Ya ini Kak Fasil, laptopnya nggak bisa Kak Fasil. Bagaimana nih Kak Fasil? Udah kakak melalui HP aja. Nanti kakak kalau apa ke kolom chat aja kakak catat ya. Saya bagian mana itu Kak Fasil? Kakak catat yang ini aja dulu kakak. Nanti baru kita scroll ke atas lagi ya. Oh yang babak 3 nih Kak Fasil ya? Iya. Babak ketiga pada kolom ketiga ya. Coba kakak akseskan. Ada linknya di situ kakak. Ada sabar Kak Fasil. Kita buka linknya. Kalau kakak keluar nggak ada itu. Nggak ada Kak, hilang Kak. Iyalah kalau kakak keluar mana ada situ. Oke tunggu kak ya. Kak Fasil babak 3 kolom ketiga ya Kak Fasil.
Kita tadi kau bilang bahasa cinta digodain sama Allah. Selaras kita Allah ya Allah. Kamu udah jadi aku ini. Ini memang botak ah.
Oke kakak, udah pada siap semuanya? Waktu kita sedikit lagi nih, masih banyak ada modul yang belum kita selesaikan ke depannya. Bolehlah 3 orang untuk memaparkan hasil atau berdasarkan pengalaman kakak semuanya. Yuk, kepada kakak, persilakan. Ini babak pertama tadi. Pertanyaan pemantiknya, kecenderungan nilai orientasi saya. Kepada Kak Nopi boleh memaparkan? Cuma memaparkan aja Kak Nopi. Di sini tidak ada untuk mencoba menguji, tidak ada Kak Nopi. Atau kakak yang lain? Kak Joni, boleh? Oke, siap. Atau boleh Kak Joni ceritakan pengalaman Kak Joni selama mengajar ini, adakah hal-hal yang kakak-kakak hadapi selama mengajar atau pengalaman kakak supaya apa? Supaya menjadi sumber referensi kami lah kakak. Ya. Dari pengalaman kakak. Boleh kakak? Pak Joni boleh ya. Persilahkan. Dari 5 nilai orientasi, apakah kakak-kakak semuanya ini menerapkannya atau pernah menerapkannya? Yang pertama itu penguasaan materi atau disiplin ilmu. Apakah kakak semuanya sudah menerapkan? Nah, kita sini terbuka aja kakak ya. Yang keduanya itu proses pembelajarannya, apakah sudah efektif kakak pada saat di sekolah atau kelas? Yang ketiga itu ini yang saya bacakan 5 nilai orientasi. Yang ketiga itu aktualisasi dirinya. Jaringan dulu. Boleh kakak ambil satu aja boleh kakak ya. Yang terakhir itu tanggung jawabnya. Apakah kakak semua sudah bertanggung jawab di kelasnya masing-masing pada saat pembelajaran? Ya, kalau saya, pengalaman saya kemarin sudah saya ceritakan sebelum PKG ini, mungkin 5 orientasi ini saya langgar. Ya, rasa tanggung jawab saya mungkin tidak ada. Ya itu pada saat pembelajaran bola aja penjas itu sebelum PKG ini, ya saya termasuk guru yang tidak dengan aturan lah intinya sebelum PKG ini kakak ya. Ya kakak boleh cerita pengalamannya atau ya kayak mana gitu. Kalau saya pengalaman sudah saya ceritakan sama kakak ya kayak mana saya ngajarnya dulu sebelum PKG ini. Nah, kakak silakan. Ya Kak Joni silakan kalau ya boleh mencurahkan apanya gitu kan. Silakan isi hati. Iya, isi hati pendapatnya ya. Kita di sini tidak ada
Ya semuanya rata-rata guru PJOK ini ada pengalamannya masing-masing. Soalnya kita hadapi di lapangan ya kakak ya. Oke, Baik, gimana? terima kasih Kak. Yuk. Kalaulah kita mengacu pada 5 nilai orientasi yang baru kita pelajari ini Kak ya. Iya ya. Memang jauh dari kata sempurna apa yang kita lakukan selama ini mengajar gitu. Siap kakak. Siap. Nah, taruhlah dari disiplin ilmu kita mungkin setiap hari memberikan ilmu secara teori ataupun praktek. Tetapi dari sisi lain seperti memaksimalkan potensi diri atau meningkatkan kemampuan seperti orang lain bisa melakukannya, itu istilahnya mungkin pernah kita lakukan cuman belum semaksimal mungkin Kak. Siap. Terkadang ada juga kendala dari contohnya mungkin dari keuangan sekolah yang tidak memadai fasilitas kita untuk mengajar gitu Kak. Iya kakak. Itu mungkin juga jadi salah satu kendala bagi kita untuk melaksanakan 5 nilai orientasi tadi gitu. Kalau menurut saya gitu Kak. Iya. Mungkin kalau bagus. Terima kasih jawaban saya bagus Kak Joni ya. Mungkin dari 5 itu mungkin yang dimaksud Kak Joni itu proses pembelajarannya Kak Joni ya. Proses pembelajarannya itu kan. Kayak mana ya? Di buku itu menuntut kita harus begini. Ya betul Kak. Ya gitu kan. Pada kenyataannya di lapangan ya tidak sesuai yang diinginkan oleh buku. Jadi kayak mana cara mengatasinya? Ya seperti contoh ya Kak Joni bilang keuangan lebih identiknya kita ke sapras kita ya. Ya Kak Joni ya. Soalnya kita atau ke kakak yang lain sarana dan prasarananya di sekolah kita sama-sama tahu kakak, termasuk saya, apa yang kita butuhkan bahkan tidak ada. Jadi kayak mana cara mengatasinya? Dari 5 orientasi ini ada yang saya alami itu proses pembelajaran atau kakak alami. Cara mengatasinya kayak mana? Pada saat pembelajaran contohnya ambil aja kita ambil permainan bola besar yaitu basket ataupun sepak bola ataupun bola voli. Kalau seandainya atau kakak-kakak yang di SD ini contohnya bola voli. Bola voli kalau tidak ada bola voli kita gunakan atau kita modifikasi aja. Anak-anak ini cukup tahu aja dengan gerakan-gerakan aja. Ya, teknik-teknik dasarnya bisa kita modifikasi. Ya, kita tidak mampu membeli bola voli, bisa kita menggunakan bola-bola yang terbuat dari karet-karet. Ya, kita yang menyediakannya. Ya, kalau kita tuntut dari sekolah, dari mana? Ya, seperti Kak Joni bilang kan, dari segi keuangan. Bukan sekolah Kak Joni aja kan, mungkin sekolah kakak atau saya kan. Ya, kita kayak mana lah Kak? Mungkin itulah keluh kesah guru-guru PJOK mungkin di Indonesia ini Kak, iya semuanya. Oke, terima kasih Kak Joni. Oke, boleh cerita pengalaman dari kakak yang lain? Boleh cerita pengalamannya ke kakak tentang orientasinya, tidak harus 5-5-nya kakak ya. Kalau 5 ini terlalu apa itu terlalu apa namanya Kak? Mantap ini. Alhamdulillah kalau saya berharap ada dari kakak ini sudah menerapkan 5 ini ya. Ya. Adapun dari kita ingin terapkan tetapi dari sekolah pula yang apa kan tidak bisa. Adapun dari sekolah kita pun pula yang terkendala. Oke, kakak. Ada kakak? Boleh dibacakan apanya jambotnya? Yang kakak ketik tadi boleh? Atau Kak Joni sudah? Kak Al-Muhyiddin, boleh Kak Al-Muhyiddin? Masih di tempat? Kak Al-Muhyiddin. Kak Dewi.
Masih di tempat? Oke. Kita lanjut ya Kakak, terima kasih. Di sini sudah. Ini roda emosi tadi. Sudah ya. Ini penutup bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada. Yang kedua, apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Yang ketiga, apa yang saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini? Oke, ini kakak bagian penutup ini yang kakak tulis tadi itu. Kenapa tidak saya nilai atau saya ponten berdasarkan kakak-kakak mengajar di kelas? Ini adalah poin pentingnya atau goalnya. Bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada? Nah, itu kakak kaitkan sebenarnya. Yang kedua itu apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka pentingnya saya menuliskan refleksi untuk apa? Mungkin kakak-kakak sebelum kegiatan ini belum tahu. Itulah menjadi pentingnya bagi diri kakak-kakak sekalian ataupun bagi saya menjadi pengalaman kita semuanya tahu, oh ini cara pembelajaran sebenarnya. Oh ada 5 orientasi ini. Jujur aja kakak, terutama saya sebelum belajar PKG ini, saya tidak tahu apa-apa tentang orientasi, nilai orientasi itu saya tidak tahu kakak. Ya saya tidak tahu. Ternyata ada nilai orientasi, inilah. Jadi pentingnya apa? Pentingnya bagi diri kita kakak. Jadi kita tahu ya kakak. Yang ketiga itu apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini. Oke, selanjutnya selain kakak menulis, setelah kakak menuliskan ini selanjutnya apa yang ingin kakak lakukan? Ya boleh 3 orang. Selanjutnya dari sekian kakak tulis ini atau kakak tahu dari 5 orientasi tersebut apa yang akan kakak lakukan selanjutnya. Oke. Akhirnya nanti intinya itu goalnya itu apa kakak yang kakak lakukan. Ya, kalau tidak bisa kita terapkan 5 ini, boleh 3, boleh 4. Ya, setidaknya ada kita terapkan nilai orientasi dari 5 tersebut. Oke kakak. Oke, apa yang kakak lakukan selanjutnya? Ya, merubah paradigma kita ya, atau menerapkan 5 orientasi tersebut yang akan datang. Oke kakak. Selanjutnya ini unggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS, baru 2 orang tadi, Kak Fandi sama Kak Denny ya, Kak Denny. Oke, pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi ya. Oke. Ini gambar inilah menjadi penyemangat kita pada hari ini ya. Ucapan terima kasih ini. Ya kakak. Oke. Sebelum ucapan terima kasih ini kakak, inilah kakak. Mungkin ini refleksi kita kakak ya. Pada penutup pada sore hari ini, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. 2 peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Oke kakak. Framework refleksi itu apa kakak ya? Kan sudah ada di model itu kakak ya. Framework. Oke, framework refleksi itu adalah kerangka ya kakak sebelum kita melakukan refleksi ya kakak ya. Kerangka kerja. Iya kakak, itu kerangka kerja kita. Oke, di sini ada saya ulangi lagi framework Borton, yaitu model refleksi yang terdiri dari 3 pertanyaan kakak-kakak ya. Yang tadi saya bilang itu what, apa, so what, lalu apa, dan know what.
Sekarang sekarang apa gitu ya. Oke, itu intinya ada 3 pertanyaan itu. Oke, dari segi pemahaman mendalam tentang refleksi. Saya memahami bahwa refleksi adalah proses yang mendalam yang melibatkan berpikir, merasakan, membayangkan, dan belajar dari pengalaman masa lalu, situasi saat ini, dan kemungkinan di masa depan. Ini membantu saya melihat pengalaman saya atau kakak dari berbagai kesalahan dan memperbaikinya dan mengembangkannya yang akan datang ya kakak. Oke, jadi kesimpulan kita pada sore ini dari modul 1.1 yaitu pembelajaran modul ini memberikan saya wawasan atau kakak wawasan ya yang mendalam tentang pentingnya refleksi sebagai alat pertumbuhan pribadi dan profesional, memahami berbagai framework dan model refleksi. Model refleksi tadi ada 2 ya kakak ya. Oke, memberi saya alat yang diperlukan untuk melakukan refleksi dan bermakna yang pada akhirnya membantu kakak atau saya menjadi lebih baik dalam peran kakak-kakak sebagai seorang pendidik. Oke, itu kakak ya. Mungkin ada kata-kata dari kakak-kakak tentang refleksi kita hari ini. Ya, mungkin dari Kak Fandi. Nah, itu ya Kak Fandi. Oke Kak. Ya. Apa tadi Kak? Mungkin ada kata-kata Kak Fandi untuk kita sore hari ini. Mana tahu ada yang kakak pahami tentang refleksi atau program atau 5 orientasi yang kakak pernah alami di sekolah yang kakak jalani boleh juga. Pokoknya Oke. tentang ya pengalaman kakak itu. Terima kasih Kak Fasil yang telah Iya. memberikan kesempatan. Untuk teori nilai 5 orientasi yang ada di modul ya. Kalau saya merajuk ke diri saya pribadi, mungkin kawan-kawan juga sebagian ada yang seperti saya. Untuk masalah yang 5 nilai orientasi, memang semua yang 5 itu tidak bisa kita amalkan semua, tapi secara tidak langsung di antara yang 5 itu tanpa kita sadari kita sudah melakukan beberapa nilai orientasi. Contohnya penguasaan materi. Mungkin kalau untuk penguasaan materi sebelum kita masuk ke dalam kelas atau kita memberikan pelajaran, kita tentu harus menguasai materi dulu. Kemudian untuk yang proses pembelajaran, ini yang menjadi titik fokus kita bersama mungkin, karena dalam proses pembelajaran ini seperti yang kakak pernah sampaikan, tidak serta melulu guru olahraga itu ini bola, kasih anak-anak lempar. Nah, jadi kita harus menciptakan proses pembelajaran yang lebih terbarukan demi tujuan untuk anak-anak menjadi lebih aktif dan baik lagi. Kemudian untuk kendala yang saya alami selama ini adalah kemungkinan adalah menurut saya kurangnya tanggung jawab sosial siswa terhadap temannya, mungkin begitu ya Kak, ataupun masyarakat. Kemudian masalah peralatan seperti yang kakak sampaikan tadi itu adalah masalah yang sangat umum pada kita guru olahraga karena keterbatasan alat tadi sehingga proses pembelajaran itu menjadi kurang maksimal. Jadi dibutuhkan kreativitas kita sebagai guru olahraga untuk menciptakan proses pembelajaran yang sangat bervariatif untuk mencapai tujuan dalam proses pembelajaran tersebut. Contohnya seperti yang kakak sampaikan tadi dalam bermain voli, saya pun melakukan begitu juga. Di sekolah bola voli itu hanya ada 2 dan tidak mungkin 20 siswa itu mengharapkan bola yang 2 tadi. Jadi saya berinisiatif, saya menanyakan dulu kepada siswa-siswa apakah mereka di rumah punya bola karet. Dan itu saya bagi menjadi berkelompok. Satu kelompok itu saya buat
4 orang. Mereka wajib memiliki 1 bola karet setiap kelompok. Karena kalau kita mengharapkan sekolah, ya sama-sama kita tahu kebutuhan sekolah sana sini sangat banyak, begini. Mungkin begitu, Kak. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Kak. Inilah pengalaman kita ya. Saya udah paham kakak sama kakak semuanya. Mungkin bukan sama Kak Fandi aja, sama kakak-kakak semuanya mengalami hal yang ini. Oke, tetapi kakak ya, kasihan kita pula sama peserta didik kita ini. Tidak selama pula kita memodifikasi kakak ya. Tidak selamanya. Peserta didik itu berhak mengenali benda yang aslinya. Itulah jadi PR bagi kita semuanya. Benda yang asli itu apa? Jadi untuk solusi saat ini belum dapat apa? Contohnya kalau seandainya sarana dan prasarananya atau alat untuk pendukung kita untuk media. Kalau untuk sekedar bola bisalah kita usahakan ya kakak. Mungkin kakak di luar ada teman-teman bisa kita pinjam. Kalaulah alat itu alat-alat yang dah besar atau mengoyak kocek kita nggak mungkin pula ya. Kita paham lah ya. Jadi kayak mana solusinya? Ya kedepannya kita sama-sama berjuang nanti sama-sama ya kita melapor sama apal sekolah nggak mungkin. Ya pahamlah dengan keadaan kita di sekolah masing-masing. Tidak perlu kita berbicara tentang internal sekolah kita masing-masing ya. Kita kakak paham lah ya. Oke, tetapi itulah saya pikir anak itu berhak dengan benda yang aslinya. Itulah jadi PR kita semuanya kakak ya. Udah itu aja. Mungkin pertemuan kita pada sore ini kita cukupkan. Kepada ketua kelas harap memimpin doanya sebelum memimpin ya. Oke Kak Ferry. Oke, sebelum memimpin doanya kakak-kakak tolong akses semua modul ya. Biar boleh saya sebentar ya. Oke kakak. Boleh buka modulnya masing-masing. Kakak udah pada buka modul kan di LMS? Sudah, Kak. Udah Kak. Ini kakak yang bukan saya suruh, maksudnya saya ke kakak suruh buka LMS ini ya kakak ya. LMS ini Kak, semua modul. Kakak akses di situ ada belajar mandiri kakak semuanya. Nah, ini sudah ada Kak Fandi, Kak Denny sudah mengerjakan tugasnya. Ini Kak modul-modulnya kakak ya. Oke. Kakak klik aja berdasarkan kalender yang saya kirim itu ke kakak ya. Klik aja, itu ada pembelajaran ke kakak semuanya. Itu ada waktunya ke kakak ya. Iya kakak. Boleh kakak akses nanti ke semua modulnya. Ya. Pembelajaran mandirinya itu. Oke. Mungkin itu ya kakak. Semangat, jaga kesehatannya. Oke. Kak Joni, silakan Kak Joni. Oke, masih mute Kak Joni. Terima kasih Kak Fasil. Iya. Sini ada sedikit pertanyaan saya Pak Fasil atau permasalahan yang saya hadapi lah gitu. Yes. Menurut kalender PKG kita ini tanggal 2 Oktober dengan tanggal 4 Oktober itu kan kita tatap muka. Iya. Sementara ada edaran baru. Nih, maaf Kak Fasil, saya kan guru P3K angkatan pertama nih. Iya, silakan Kak. Jadi pada tanggal 2 Oktober itu kami guru orientasi. Orientasi. Dari pagi sampai sore Kak Fasil, tanggal 2, 3 dan 4 Oktober. Jadi ada 2 hari kita bentrok itu Kak Fasil. Gimana solusinya Kak Fasil? Oke, Kak Joni. Nanti kalau seandainya kita tatap muka nanti ada kegiatan orientasi apa itu kan ada suratnya. Kak Joni print atau Kak Joni share aja di grup, boleh saya bantu nanti di lapangan nanti Kak Joni. Kakak di grup kita Kak Fasil. Ya kakak orientasi aja nanti
selesai di sana kita ke kegiatan kan sekitar 6 hari atau 7 hari nanti ke Ujung Tanjung tatap muka. Di situ kita nanti ada kegiatan tatap mukanya di ruangan ataupun di lapangan nanti. Kakak konfirmasi aja ke saya ke grup ya kakak ya. Bisa diatasi itu. Jadi itu tidak pengaruh dari yang 19 kali pertemuan tetap maya Kak Fasil ya. Oke. Kita apa dulu ya? On cam semuanya kita screenshot sebelum doa lah. Nanti lupa pula. Ya, Kak Nopi, Kak Al Muhyiddin ini on cam lah ya? Belum atau nggak ada di tempat? Oke, kita siap kakak-kakak. Oke, sekali lagi kakak-kakak. 1, 2, 3. Oke, nanti saya share ke grup. Oke, kita kelas pimpin doanya. Untuk mengakhiri perjumpaan kita pada siang menjelang sore ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Kak Ferry. Pesan untuk kakak-kakak semuanya, jangan pernah takut dengan kegiatan ini. Kegiatan ini tidak ada menyalahkan siapa. Ini untuk pembelajaran kita, pembelajaran dewasa. Tidak ada benar salahnya. Oke, jaga kewarasannya, jaga kesehatannya. Semoga kita kedepannya lebih full lagi. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh les ya. Bagilah Per minumanmu Per. Kau